Hai, perkenalkan nama saya Esra Anantapandi. Saya mahasiswa Stikom UIN Kupang angkatan tahun 2022 dengan NIM 2212076. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi struktur program C++. Kita akan langsung masuk ke materinya. Oke. Yang pertama di sini adalah pengertian. Yang pertama, struktur program dan bahasa pemrograman C++ terdiri dari kumpulan baris pernyataan yang dibentuk dari sejumlah blok, fungsi, dan keyword. Kode program tersebut dimungkinkan untuk pemerintah komputer melaksanakan tugas yang diberikan. Kita akan lanjut ke slide berikut. Ya, ini merupakan contoh dasar dari program C++. Yang pertama, ada hashtag include iostream. Kedua, in main. Tiga, buka kurung kurawal. std cout return null. Kita tutup kurung kurawal. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Ya, ini adalah struktur dasar dari kode program C++. Bisa dilihat dalam slide. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, dalam program C maupun C++ selalu tersusun dari 5 bagian utama, yaitu 1. Prosesor direktif atau pengarah kompilator. Yang kedua, declaration atau deklarasi. Yang ketiga, definition atau definisi. Yang keempat, statement atau expressions atau pernyataan dan ekspresi. Yang kelima, comments atau komentar. Kita lanjut lagi. Ya, ini sedikit tambahan. Ini dalam slide ini adalah bentuk paling umum dari script program C++ atau bahasa pemrograman C++. Ini adalah bentuk script yang paling umum ditemukan. Oke. Mungkin itu sekian dari saya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kita buka aplikasi Dev C++. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pemrograman C++ tentang data diri. Oke, yang pertama kita mulai dari tipe data. Di sini ada tipe data string. Tipe data string adalah tipe data untuk kumpulan karakter seperti nama, alamat, jurusan, NIM, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke dalam perintah cin. Oke, dengan kita menggunakan perintah cin, kita bisa membuat program yang lebih interaktif, yakni meminta data dari user atau pengguna. Inilah. Selanjutnya kita ke perintah cout. Perintah cout. Dalam bahasa pemrograman C++, perintah cout dipakai untuk menampilkan teks ke layar, yakni salah satu bentuk output. Jadi cout adalah output dan cin adalah input. Oke, kita ke getLine. GetLine adalah fungsi pustaka standar dalam C++ dan digunakan untuk membaca string atau garis dari aliran input. Oke. Sekarang saya akan membuat contoh tentang tipe data string. Kita langsung run saja dan compile ya. Kita compile dan run maksudnya. Oke. Nah, di sini ada nama, kita pakai nama saya Esra Anantapandi. Oke. Lanjut ke NIM saya 2212076. Jurusan saya Teknik Informatika S1. Lanjut lagi. Oh, salah.
Lanjut lagi, alamat saya di Tarus. Oke, beginilah kira-kira hasil dari script tadi. Bisa dilihat. Oke, mungkin sekian dari program C++ data diri. Kita lanjut ke konferensi suhu. Ya, konferensi suhu sendiri menggunakan tipe data float. Kita di sini tipe data float sendiri adalah tipe data yang merupakan jenis tipe data numerik yang digunakan untuk menyimpan angka yang mungkin memiliki komponen pecahan. Nah, di sini kita akan mencari Celsius. Satu kayak contohnya kayak gini. 1 Celsius berapa derajat gitu. 1 derajat Celsius berapa derajat Fahrenheit. 1 Celsius berapa 1 atau 2 Celsius itu berapa derajat Kelvin, dan sampai ke derajat Reaumur. Berhubung di sini skripnya sudah saya ketikkan duluan, kita akan langsung mulai ke contohnya. Kita langsung mulai run. Kita langsung compile saja dan run. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini adalah cout untuk menampilkan hasil yang akan kita jalankan dari perintah tersebut. Oke, nah, kita di sini kita akan input nilai suhu Celsius, misalkan berapa ya? Coba kita pakai 50, 60 juga boleh. 60 derajat Celsius, suhu derajat Celsius sama dengan. Di sini kita tidak perlu menambahkan simbol lagi, kita cukup perlu menambahkan angka saja. Kita enter. Oke, ini hasilnya. 60 derajat Celsius sama dengan 140 derajat Fahrenheit. 60 derajat Celsius sama dengan 333,515 derajat Kelvin. Setelah itu 60 derajat Celsius sama dengan 48 derajat Reaumur. Itulah kira-kira hasilnya. Baik, itu sekian untuk materi konversi suhu. Kita lanjut ke fungsi program sebelah kiri dan kanan. Di sini saya akan langsung menjelaskan tentang dua materi, dan tujuan ini adalah mencari perbedaan dari kedua fungsi tersebut, fungsi program sebelah kiri dan kanan. Nah, jika kita melihat dengan teliti, di sini di bagian fungsi program sebelah kiri kita menggunakan perintah cout, dan jika dilihat dari fungsi program sebelah kanan, di sini menggunakan perintah printf. Oke. Hai, perkenalkan, nama saya Esra Anantapandi. Saya mahasiswa Stikom UIN Kupang angkatan tahun 2022 dengan NIM 2212076. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi struktur program C++. Kita akan langsung masuk ke materinya. Oke, yang pertama di sini adalah pengertian. Yang pertama, struktur program dan bahasa pemrograman C++ terdiri dari kumpulan baris pernyataan yang dibentuk dari sejumlah blok, fungsi, dan keyword. Kode program tersebut dimungkinkan untuk pemerintah komputer melaksanakan tugas yang diberikan. Kita akan lanjut ke slide berikut. Ya, ini merupakan contoh dasar dari program C++. Yang pertama, ada hashtag include iostream. Kedua, in main. 3 buka kurung kurawal, std cout, return null, kita tutup kurung kurawal. Lanjut lagi ke slide berikutnya.
Ya, ini adalah struktur dasar dari kode program C++. Bisa dilihat dalam slide. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, dalam program C maupun C++ selalu tersusun dari 5 bagian utama, yaitu 1. Prosesor direktif atau pengarah kompilator. Yang kedua, declaration atau deklarasi. Yang ketiga, definition atau definisi. Yang keempat, statement atau expressions atau pernyataan dan ekspresi. Yang kelima, comments atau komentar. Kita lanjut lagi. Ya, ini sedikit tambahan. Ini dalam slide ini adalah bentuk paling umum dari script program C++ atau bahasa pemrograman C++. Ini adalah bentuk script yang paling umum ditemukan. Oke. Mungkin itu sekian dari saya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kita buka aplikasi Dev C++. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pemrograman C++ tentang data diri. Oke, yang pertama kita mulai dari tipe data. Di sini ada tipe data string. Tipe data string adalah tipe data untuk kumpulan karakter seperti nama, alamat, jurusan, NIM, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke dalam perintah cin. Oke, dengan kita menggunakan perintah cin, kita bisa membuat program yang lebih interaktif, yakni meminta data dari user atau pengguna. Inilah. Selanjutnya kita ke perintah cout. Perintah cout. Dalam bahasa pemrograman C++, perintah cout dipakai untuk menampilkan teks ke layar, yakni salah satu bentuk output. Jadi cout adalah output dan cin adalah input. Oke, kita ke getLine. GetLine adalah fungsi pustaka standar dalam C++ dan digunakan untuk membaca string atau garis dari aliran input. Oke. Sekarang saya akan membuat contoh tentang tipe data string. Kita langsung run saja dan compile ya. Kita compile dan run maksudnya. Oke. Nah, di sini ada nama, kita pakai nama saya, Esra Ananta Pandi. Oke. Lanjut ke NIM saya 22120176. Jurusan saya Teknik Informatika S1. Lanjut lagi. Lanjut lagi, alamat saya di Tarus. Oke, beginilah kira-kira hasil dari script tadi. Bisa dilihat. Oke, mungkin sekian dari program C++ data diri. Kita lanjut ke konferensi suhu. Ya, konferensi suhu sendiri menggunakan tipe data float. Kita di sini tipe data float sendiri adalah tipe data yang merupakan jenis tipe data numerik yang digunakan untuk menyimpan angka yang mungkin memiliki komponen pecahan. Nah, di sini kita akan mencari Celsius. Kayak contohnya kayak gini. 1 Celsius berapa derajat gitu. 1 derajat Celsius berapa derajat Fahrenheit. 1 Celsius berapa 1 atau 2 Celsius itu berapa derajat Kelvin.
dan sampai ke derajat tremor. Berhubung di sini skripnya sudah saya ketikkan duluan, kita akan langsung mulai ke contohnya. Kita langsung mulai run. Kita langsung compile saja dan run. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini adalah cout untuk menampilkan hasil yang akan kita jalankan dari perintah tersebut. Oke. Nah, kita di sini kita akan input nilai suhu Celcius. Misalkan berapa ya? Coba kita pakai 50. 60 juga boleh. 60 derajat Celcius, suhu derajat Celcius sama dengan. Di sini kita tidak perlu menambahkan simbol lagi. Kita cukup perlu menambahkan angka saja. Kita enter. Oke, ini hasilnya. 60 derajat Celcius sama dengan 140 derajat Fahrenheit. 60 derajat Celcius sama dengan 333,515 derajat Kelvin. Setelah itu 60 derajat Celcius sama dengan 48 derajat tremor. Itulah kira-kira hasilnya. Baik, itu sekian untuk materi konversi suhu. Kita lanjut ke fungsi program sebelah kiri, dan karena di sini saya akan langsung menjelaskan tentang dua materi, dan tujuan ini adalah mencari perbedaan dari kedua fungsi tersebut, fungsi program sebelah kiri dan kanan. Nah, jika kita melihat dengan teliti, di sini di bagian fungsi program sebelah kiri kita menggunakan perintah cout, dan jika dilihat dari fungsi program sebelah kanan, di sini menggunakan perintah printf. Oke. Di sini kita akan melihat perbedaan dari fungsi sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri menggunakan perintah cout, dan di sebelah kanan menggunakan perintah printf. Apa sih perbedaan dari kedua perintah tersebut? Di sini kita lihat masing-masing perintah tersebut mempunyai perbedaan. Misalnya pada percetakan variabel, maka pada printf kita harus masukkan string penandanya kayak gini. Printf ada tanda buka kurungnya. Sedangkan pada perintah cout harus dipisahkan dengan tanda panah ini, dengan tanda ini harus dipisahkan dengan tanda ini. Nah, itulah kira-kira perbedaan dari printf dan cout. Oke, kita coba compile dan run dari perintah cout. Oke, nah ini dari perintah cout. Oke, di sini hasilnya bilangan A sama dengan 7,5, sedangkan bilangan B sama dengan 234,21. Coba kita run, compile dan run pada fungsi program sebelah kanan. Ini kita coba. Oke. Di sini pada bilangan A hasilnya sama dengan 7,5000000, dan pada bilangan B sama dengan 243,2. Pada fungsi sebelah kiri sebelumnya, jika di-compile, maka di sini tidak akan dituliskan angka nolnya. Sedangkan pada fungsi sebelah kanan,
fungsi sebelah kanan jika di compile dan run, maka nolnya akan ditulis atau diperlihatkan. Oke, ya, ini bisa dilihat perbedaannya, perbedaan dari fungsi sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Baik, itu mungkin sedikit penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.